Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 642. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bisa hilang. Dia telah berada di ranah alam suci bumi dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Meskipun dia tidak dianggap sebagai pusat kekuatan alam suci bumi teratas, tetapi di kota Changsuan ini dia juga dapat disebut sebagai seorang master. Tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemuda. Dan bahkan pemuda ini tidak mencapai alam suci bumi. Ini membuatnya tidak takut, mengira bahwa pihak lain secara khusus akan membunuhnya. Untungnya pada saat ini Qin berhenti. Pikirannya juga sedikit diratakan dan dia berpengalaman dan juga sangat merasakan bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak memiliki niat jahat. Yang mulia tidak terduga. Saya dapat melihat bahwa yang mulia masihlah sangat muda, tetapi kekuatan Anda sangat kejam. Tidak, itu harus dianggap sebagai penjahat tiada tara. Bukan pegunungan Tianmang kecil dan kota Changsuan yang bisa mengolah kejeniusan seperti itu. Setidaknya itu Yunzhou, tingkat anak suci, bahkan mungkin lebih kuat. Namun jika Anda memiliki basis kultivasi seperti itu, identitas Anda pastilah luar biasa. Mengapa Anda harus mempermalukan sekte lonceng kuno yang kecil saya? Kata leluhur dari sekte lonceng kuno itu. Dia berkata dengan hati-hati. Saya baru saja datang ke Yunzhou dan mengetahui situasi di sekitar sini dari Papilun Changsu. Mengetahui kekuatan sekte lonceng kuno Anda di pegunungan Tianmang yang luas, sekte lonceng kuno Anda hanya dapat dianggap sebagai sekte kecil, bukan? Tetapi jika sekte lonceng kuno Anda bersedia bekerja sama dengan saya pasti akan membiarkan sekte lonceng kuno Anda bangkit. Dan bukan tidak mungkin bahkan mengambil alih kota Changsuan ini di masa depan. Nenek moyang sekte lonceng kuno itu memulihkan ketenangannya dan menggelengkan kepalanya. Tuan kota Changsuan ditunjuk oleh Yunzhou tingkat tinggi. Jadi, bagaimana sekte lonceng kuno ini bisa bangkit? Dia juga melihat bahwa Qin dalam hal kultivasi itu tidak lebih lemah darinya. Apakah kamu masih meragukan kekuatanku? Tidakkah kamu tahu bagaimana saya masuk ke ruang rahasia Anda? Kata Qin. Oke, begitu kata-kata ini keluar, leluhur dari sekte lonceng kuno itu mengerutkan kening. Ya, dia tidak tahu mengapa Qin bisa masuk ke ruang rahasianya. Ruang misterius ini dilindungi oleh formasi suci, bahkan jika lawannya adalah ahli di ranah alam suci bumi, tidak mungkin untuk menyerang secara diam-diam. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalam anak ini? Lupakan saja, aku akan menunjukkan sedikit ketulusan terlebih dahulu dan memperbaiki metode formasimu yang rusak, kata Qin seraya melambaikan tangannya. Seketika bendera susunan formasi muncul di tangannya dan kemudian dilemparkan ke dalam kehampaan. Bersamaan dengan hilangnya bendera formasi ini, deretan cahaya terang tiba-tiba muncul di atas formasi besar. Aura menakutkan meresap dan seketika formasi itu menjadi lebih kuat. Setelah itu Mu Daosuan dan leluhur dari sekte lonceng kuno itu merasa bahwa formasi di sini sangat kuat. Bahkan jika mereka berdua menerobos masuk, mereka berdua mungkin akan sangat kewalahan. Apakah kamu masih seorang master formasi? Kata leluhur sekte lonceng kuno itu. Mu Daosuan dan leluhur itu nampak terkejut. Nenek moyang sekte lonceng kuno dan Mu Daosuan nampak menghirup udara dingin. Tidak heran Qin begitu percaya diri. Seorang master di ranah alam suci panah bukanlah apa-apa, tetapi master formasi tingkat suci dimanapun ia berada, ia akan menjadi sosok yang dihormati sebagai seorang master formasi. Namun walaupun keduanya terkejut, kemudian keduanya menggelengkan kepala. Hanya menjadi master formasi tingkat suci tampaknya itu masih tidak cukup. Karena yang mulia belum dapat mengambil keputusan. Lalu lihat apa ini, kata Qin seraya mengeluarkan sebuah pil. Pil itu jatuh ke tangan nenek moyang sekte lonceng kuno. Dan kemudian nenek moyang sekte lonceng kuno itu sedikit mengernyit.
Ini adalah pil tingkat suci. Apa pil ini baru disempurnakan? Mungkinkah? Kata nenek moyang dari sekte lonceng kuno itu. Dia memegang pil suci di tangannya sambil sedikit gemetar. Ya, pil ini disempurnakan oleh saya belum lama ini. Selama bahannya cukup, pil ini bisa terus disempurnakan oleh saya. Dan juga selama saya dapat mengumpulkan cukup bahan, saya dapat memurnikan pil pengembalian waktu untukmu. Dan kamu dapat hidup lebih lama, kata Qingchen. Apa? Nenek moyang dari sekte lonceng kuno itu terkejut. Jika dia mendapatkan pil pengembalian waktu, maka hidupnya akan bertambah. Dia sekarang menderita umur pendek dan energinya tidak sebaik dulu. Ini sangat lemah sehingga dia tidak bisa menerobos. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Apakah kamu serius? Kata nenek moyang dari sekte lonceng kuno itu. Qingchen mencibir. Saya tidak perlu berbohong kepada Anda, seorang lelaki tua yang sebentar lagi akan masuk ke peti mati. Qingchen berkata dengan senyumnya, percaya diri dan meyakinkan. Penjahat muda tiada tara, master formasi, dan plus master alkemis. Saat ini nenek moyang dari sekte lonceng kuno itu berdenyut dan penuh dengan pikiran. Dengan kesempatan yang begitu besar, ini adalah kesempatan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengubah nasib sekte lonceng kuno. Namun ini juga penuh dengan resiko. Dia tidak percaya bahwa Qingchen akan sangat baik untuk membantu sekte lonceng kuno mereka. Apa yang kamu inginkan? Kata leluhur sekte lonceng kuno itu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Matanya memancarkan cahaya. Jelas hatinya tergerak, tetapi dia masih ragu-ragu. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan secara alami tahu bahwa tidak ada kebaikan yang begitu baik. Aku ingin kamu dan sekte lonceng kunomu mulai sekarang terima perintah dariku. Qingchen mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan. Kali ini, aku datang ke Yunzhou karena kecelakaan. Selain itu, 3 teman saya yang lainnya telah menghilang. Oleh karena itu, saya akan membangun kekuatan di kota Changshuan dan memberitahu mereka posisi saya. Oleh karena itu, sekte lonceng kuno Anda harus menerima perintah dariku, membangun sebuah kekuatan untukku, dan menemukan 3 rekanku yang telah menghilang. Menerima perintah darimu? Nenek moyang dari sekte lonceng kuno itu berkedip. Ya, yakinlah bahwa saya tidak akan melarang sekte lonceng kunomu. Kekuatan yang akan didirikan oleh saya itu disebut Papillon Cendi. Ini adalah kekuatan inklusif. Dan sekte lonceng kuno Anda akan menjadi Papillon Cendi, organisasi pertama di bawah Yunzhou, kata Qingchen dengan bangga. Apa? Ambisi Qingchen mengejutkan leluhur dari sekte lonceng kuno itu. Dan dengan kekuatan dan juga latar belakang Qingchen, itu mungkin saja terjadi. Saat ini Qingchen memperhatikan leluhur dari sekte lonceng kuno itu. Tetapi Qingchen tidak berbicara. Dia membiarkan leluhur dari sekte lonceng kuno itu memutuskan sendiri. Jika pihak lain menolak, Qingchen sama sekali tidak akan mengatakan apa-apa. Dia akan berbalik dan pergi dari sekte lonceng kuno ini. Saat ini wajah leluhur dari sekte lonceng kuno itu menunjukkan keraguan-raguan. Namun pada akhirnya dia menggertakkan giginya seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Oke, masalah ini, orang tua ini bisa melakukannya, kata leluhur dari sekte lonceng kuno itu. Begitu dia mengatakan ini, dia merasa seolah-olah batu besar telah jatuh. Dia merasa sangat santai. Dia tahu bahwa ini adalah pertaruhan. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Qingchen, meskipun itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hanya untuk masa depan dari sekte lonceng kuno, dia tetap harus melakukan perubahan. Kekuatan dalam persaingan yang begitu sengit di surga. Jika dia tidak mengambil gerakan apapun, maka sektenya tidak akan berkembang. Meskipun saat ini sekte lonceng kuno cukup bagus, namun bagaimana dengan itu begitu dia mati? Bisakah sekte lonceng kuno terus ada di pegunungan Tianmang? Sebaliknya, kemunculan Qingchen adalah sebuah peluang. Peluang terbesar bagi sekte lonceng kuno dalam puluhan ribu tahun. Lebih baik bekerja sama dan berjudi. Sangat bagus. Qingchen tiba-tiba tersenyum dan berdiri ketika dia mendengar kata-kata itu. Alisnya berkedip, jari-jarinya menunjuk. Seketika cahaya jiwa yang menakutkan meledak, langsung menghilang ke dalam pikiran leluhur dari sekte lonceng kuno itu.
Apa yang sedang kamu lakukan? Leluhur dari sekte lonceng kuno itu tiba-tiba berdiri. Cahaya jiwa memasuki pikirannya dan tiba-tiba berubah menjadi rune yang tak terlihat dan jatuh tanpa mempengaruhi jiwanya. Tetapi itu sepertinya sebuah tanda terukir dalam jiwanya. Jangan khawatir, ini adalah tanda jiwa. Meskipun Anda telah setuju untuk bekerja sama, saya tetap tidak akan mempercayai Anda. Jadi saya telah meninggalkan tanda jiwa di tubuh Anda. Begitu Anda menipu, tanda jiwa ini akan meledak, kata Qin Chen. Leluhur sekte lonceng kuno itu terkejut merasakan tanda jiwa di benaknya. Dan napas yang mengerikan dilepaskan dari tanda jiwa. Napas jiwa yang mengerikan membuatnya merasa berdebar-debar. Begitu tanda jiwa itu pecah, itu mungkin akan langsung menghancurkan jiwanya. Luar biasa, seorang prajurit di tahap akhir alam suci panah mampu menampilkan tanda jiwa yang begitu menakutkan. Leluhur sekte lonceng kuno itu tidak kecewa, tetapi kaget dan juga beruntung. Anak ini pasti memiliki metode rahasia untuk kultivasi jiwa. Ini adalah teknik yang hanya bisa dimiliki oleh kekuatan tertinggi di langit. Langkahku ini adalah langkah yang tepat, kata leluhur dari sekte lonceng kuno itu. Namun di saat itu tiba-tiba wajah leluhur dari sekte lonceng kuno itu berubah. Dia kemudian melihat jauh ke dalam sekte lonceng kuno dan berteriak dengan marah. Kedua pengkhianat ini. Di sisi lain alis Qin Chen juga berkerut dan matanya menunjukkan cahaya dingin. Sesaat kemudian leluhur dari sekte lonceng kuno itu langsung melesat. Sementara Qin Chen dan Mu Daosan juga mengikuti di belakang dan dengan cepat masuk jauh ke dalam sekte lonceng kuno. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.